Dari luar partai masih diragukan sejumlah kalangan, kendati begitu para pendaftar masih terlihat antusias. Bagaimana akhir cerita langkah PDIP ini? Untuk membahasnya sudah ada dua narasumber di studio, Ibu Hasnaini Muin, salah seorang pendaftar penjaringan bakal cagup PDIP, dan juga ada pengamat politik Mas Hanta Yuda, dan bergabung dari kantor DPP PDIP Jakarta Bambang Dwi Hartono, Ketua DPP PDIP bidang pemenangan pemilu, dan juga pendaftar bakal cagup PDIP Sandiaga Uno yang bergabung dari Bali. Selamat malam Ibu, Bapak-Bapak. Saya akan langsung ke Mas Bambang terlebih dahulu. Mas Bambang, ini biasanya PDIP mencalonkan kadernya sendiri. Kenapa sekarang tiba-tiba membuka penjaringan calon gubernur? Keliru kalau pendapat seperti itu. Mungkin bisa melihat apa yang terjadi pada proses Pilkada 2015. Kita memang membuka pintu seluas-luasnya. Jadi bahkan mungkin sekedar satu contoh saja untuk pilihan Bupati, Wakil Bupati Trenggalek. Yang terpilih saat ini yaitu Saudara Emil Dadak, Bupati, ini berangkat dari seorang profesional. Kemudian wakilnya itu Saudara Arifin, ini berangkat dari pengusaha muda. Jadi pasangan Bupati ini, Bupatinya 31 tahun, wakilnya 25 tahun, betul-betul fresh, bukan orang partai. Tapi setelah melalui proses panjang, mulai fit and proper test, assessment, kerjasama dengan HIMSI, lalu survei, DPP memutuskan pasangan ini yang kita rekomendasi. Padahal dalam tahapan penjaringan dan penyaringan, mereka ini bersaing dengan kader-kader yang ada di dalam. Dan alhamdulillah keputusan ini tidak salah, dan pasangan calon yang diusung dari luar kader ini memenangkan dengan angka yang cukup meyakinkan, 76%, dan itu melawan incumbent. Artinya PDI Perjuangan ini kan memang dari waktu ke waktu, walaupun ini keputusan politik, tentu bagaimana meningkatkan objektivitas. Peningkatan objektivitas itu diantaranya menggunakan instrumen survei, kemudian assessment, kerjasama dengan HIMSI dan sebagainya. Ini upaya yang kita lakukan. Jadi salah kalau ada anggapan seperti itu. Ini barangkali satu case di Trenggalek itu bisa menjernihkan keraguan banyak pihak terhadap mekanisme khusus yang untuk Pilkada DKI Jakarta ini. Apakah akan mengusung kader atau non kader? Jadi ini masih berproses. Artinya nanti kan biasanya kita sebelum putusan ini kita plenokan hasil psikotes, kemudian hasil fit and proper test, lalu survei, ini kita paparkan di forum pleno, kemudian kita berdebat di situ sampai pada keputusan untuk memberikan rekomendasi kepada si A atau si B. Baik, Mas Bambang, saya juga ingin bertanya, apakah nanti Ketua Umum sendiri ini memiliki hak prerogatif begitu terkait dengan calon yang nantinya misalnya sudah menjadi nomini gitu dari penjaringan dari PDIP ini? Tapi jawabannya setelah jeda pariwara berikut ini, tetaplah bersama. Calon Gubernur PDIP, saya ke Mas Sandi Uno dulu. Mas Sandi, Anda juga merupakan kader dari Gerindra, kemudian ikut penjaringan dari cagup PDIP, kemudian juga ikut ke penjaringan di beberapa partai lain begitu. Sebenarnya strategi apa yang Anda mainkan di sini? Terima kasih Mbak Andini. Jadi kami berkomunikasi politik tentunya sesuai dengan posisi Gerindra sendiri yang tidak mungkin mencalonkan secara sendiri. Jadi hasil diskusi kita dengan pimpinan Partai Gerindra memberikan mandat untuk memulai komunikasi politik dengan berbagai partai yang membuka proses penjaringan dan penyaringan. Dan kebetulan komunikasi politik tersebut membawa undangan dari PDI Perjuangan maupun dari partai-partai lain untuk mengikuti prosesnya. Anda optimis tidak dengan penjaringan dari PDIP ini? Insya Allah ya optimis, karena prosesnya itu cukup sangat teknis, sangat komprehensif, dan saya apresiasi karena melibatkan profesional di bidangnya. Jadi saya melihat bahwa ini proses yang sangat serius. Jadi kami menjalani ini dan optimis insya Allah, ya bismillah aja mengikuti prosesnya. Kalau Anda sendiri melihat apakah proses penjaringan ini serius betul-betul dilakukan untuk mencari seorang nomini begitu dari PDIP untuk melaju di Pilkada DKI?
Saya lihat sangat serius ya, karena melibatkan semacam assessment proses, di mana proses ini dilakukan betul-betul detail. Dimulai jam 9 pagi dengan focus group discussion, setelah itu ada inventory question, ada assessment secara profile maupun leadership style kita, wawancara, riwayat hidup, dan ini melibatkan ahli-ahli di bidangnya masing-masing. Jadi saya melihat proses ini sangat serius dan mengapresiasi proses ini. Insya Allah akan menghasilkan suatu komunikasi politik yang baik untuk menghadirkan koalisi yang dekat dengan rakyat dan bisa menawarkan sebuah kepemimpinan baru nanti di Februari 2017. Baik, Ibu Hesna, ini kalau Anda sendiri bagaimana melihatnya? Anda kemarin sudah ngikutin fit and proper test, apakah betul-betul serius ini proses penjaringannya? Ya, kalau saya sih melihat cukup sangat serius, karena kita datangnya jam 9, terus jam 12 itu dikasih break ya, itu berapa menit, terus selesainya itu jam 6 sore. Jadi melibatkan orang-orang profesional seperti kata Pak Sandi tadi, bahwa ada psikolog dan sebagainya itu, dan wawancara langsung dengan pengurus DPP juga, ditanyakan keseriusan untuk jadi mereka memang sangat terbuka sih, kalau saya melihat bahwa memang PDIP terbuka untuk menjaring orang dari luar seperti itu. Walaupun masih belum jelas apakah yang diusung nanti kader atau bukan kader gitu. Kalau dari PDIP, kalau dari Demokrat, Anda sendiri kan sudah jelas Demokrat kadernya yang akan diusung, tapi dari PDIP kan masih melihat. Anda melihatnya ini punya kesempatan atau tidak? Saya melihat cukup besar kesempatan itu, karena kita diminta komitmennya bahwa ketika kita diusung bahwa kita harus memenangkan pilkada ini. Jadi cukup sangat serius lah. Jadi saya lihat bahwa PDIP cukup serius lah, menjaring bahwa mau mendukung calon gubernur itu dari dari luar partai gitu, bukan dari internal seperti itu. Oke, saya ingin tanya ke Pak Bambang. Pak Bambang, dikatakan di sini Ketua Umum PDIP Ibu Megawati ini memiliki hak prerogatif begitu untuk menentukan siapa calon gubernur yang bisa akan maju. Nantinya jika memang menghasilkan satu nama dari penjaringan ini, bisakah diveto oleh Ibu Mega sendiri? Begini ya, kalau Mbak Andini memperhatikan semua parpol, itu pasti memberikan hak prerogatif lewat forum tertinggi. Misalnya di PDI ini, forum tertinggi partai ini kan Kongres. Kongres selain membentuk struktur, itu juga kewenangan prerogatif pada Ketua Umum. Jadi sebetulnya kewenangan itu tidak digunakan hanya untuk katakanlah proses pilihan kandidat dalam pilkada, tapi itu sangat umum ya. Jadi sangat wajar, dan itu tidak hanya di PDI saja. Wajar kalau setiap ketua umum di dalam sebuah partai politik itu ada. Tetapi PDI Perjuangan Ibu Ketua Umum sangat intens mengikuti rapat-rapat pembahasan proses penyaringan, sehingga cukup memberikan ruang pada unsur pimpinan DPP dalam hal ini di dalam menentukan sebelum final ditetapkan lewat SK. Jadi iklim ini sangat bagus, sangat demokratis, dan memang tadi saya singgung masalah tool ya, apakah itu survei, kemudian assessment yang melibatkan psikolog. Ini kan upaya kita dalam meningkatkan objektivitas supaya menu yang kita sajikan pada masyarakat DKI ini adalah calon-calon pemimpin yang betul-betul bisa memenuhi harapan masyarakat DKI. Jadi punya kapabilitas di dalam memimpin, dan mudah-mudahan persepsi atau potret lama, katakanlah banyak dulu anggapan bahwa kita seperti memilih kucing dalam karung, itu tidak ada lagi. Tadi Mbak Andi sudah mendengarkan sendiri ya bagaimana keseriusan kita untuk meningkatkan objektivitas, sebagaimana tadi disampaikan Pak Sandiaga Uno maupun Bu Hasnati. Berarti anggapan kalau nanti proses penjaringan ini akan sia-sia, itu bagaimana tanggapan Bapak? Ya enggak lah, ya kita mesti menghargai siapapun yang berupaya menyajikan menu sebaik mungkin, dan proses ini kan bagian dari itu. Jadi kita ingin ada objektivitas, sehingga melibatkan katakanlah kerjasama dengan HIMSI, Himpunan Psikologi Indonesia,
proses berjalan dengan baik. Di samping itu juga nanti akan secara paralel survei akan kita lihat, karena untuk keterpilihan sebuah kandidat kita tidak bisa juga mengabaikan survei, karena ini instrumen yang diakui di banyak kejadian, di banyak tempat, bisa memberikan guidance, arahan terhadap peluang menangnya seorang kandidat. Baik, saya ke Mas Hanta. Mas Hanta, kalau Anda lihat bagaimana banyak sekali yang dinilai nanti, baik itu dari hasil survei, kemudian juga ada proses penjaringan, plus juga ada hak prerogatif itu tadi. Apakah nanti ini akan benar-benar menghasilkan sesuatu pemilihan yang akhirnya benar-benar diusung secara demokratis karena memang banyak pilihannya, atau memang masih keterlibatan dari ketua umum yang juga menjadi pertimbangan? Ya, pertama saya mengapresiasi ya alur proses yang dilakukan oleh PD Perjuangan, katakanlah penjaringannya itu assessment seterusnya, oke, itu positif. Tetapi menurut saya partai politik, apalagi PD Perjuangan nanti sebagai penentu, karena tanpa koalisi bisa mengusung, itu akan menggunakan logika kalkulasi politik realistis. Itu berangkat dari kemampuan partai mendeteksi siapa calon yang memiliki potensi menang paling besar, katakanlah menyiapkan lawan petahana sekarang ini. Saya menghitung kata survei yang diucapkan oleh Pak Mas Bambang Deha tadi ada beberapa kali, kalau tidak salah lebih dari makanya ada 7 kali. Poin itu penting. Jadi siapapun nama yang masuk dalam penjaringan DPD Perjuangan, hal yang paling penting menurut saya, kalau realistis, dia mampu mengantarkan dirinya memiliki angka elektabilitas atau tingkat keterpilihan yang tinggi. Kalau tinggi, menurut saya itu akan menjadi pertimbangan yang penting bagi PD Perjuangan. Kita ingat ketika menunggu teka-teki calon presiden di PD Perjuangan pada saat yang lalu, menjelang 2014, 2017 pada saat itu juga sama. Ibu Megawati Soekarno Putri sebagai pemilik hak prerogatif seperti Mas Bambang katakan tadi, ketua umum, bisa saja mencalonkan. Tetapi mengapa kemudian ada rasionalitas, realistis kalkulasi yang dilakukan PD Perjuangan? Karena elektabilitas Pak Joko Widodo pada saat itu. Karena itu untuk konteks DKI, PDI Perjuangan tidak mungkin mencalonkan figur-figur yang tidak memiliki peluang menang. Artinya lebih baik mendukung Pak Ahok kalau gitu, kalau kemudian tidak mampu mengalahkan peluang untuk mengalahkan Pak Basuki Cahayapurnama. Dan ini pertaruhan bagi PDI Perjuangan pemenang di pilkada pileg pemilu legislatif di Jakarta, karena Jakarta kan tidak barometer, dia secara bukan kuantitas tapi kualitas, bukan sekadar APBD-nya berapa, tapi ini gengsi politik. Ini juga soal pra-pilpres. Karena sebelumnya Gubernur DKI itu menjadi Presiden Republik Indonesia, dan kalkulasi itu tidak mungkin tidak dilakukan serius oleh PDI Perjuangan. Kata kunci yang mungkin saya baca, dugaan saya, dengan segala macam parameter, indikator yang dibuat itu positif, bagus, tetapi ujungnya menurut saya adalah kalkulasi realistis soal angka keterpilihan elektabilitas. Elektabilitas itu dari survei yang kredibel dan terukur tadi. Masih menjadi kunci. Oke, kita akan bahas setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama Prime Time Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Saya ke Mas Bambang. Mas Bambang, tahu tadi kata Mas Hanta, ini yang paling penting memang ujung-ujungnya adalah dari faktor elektabilitas itu. Tanggapan Anda, betul? Peluang, prospek elektoralnya yang paling menentukan begitu. Apakah betul seperti itu? Betul, jadi betul apa yang disampaikan Mas Hanta Yuda tadi, bahwa ini nanti akan menjadi keputusan politik kan menentukan pilihan kandidat. Dan memang kalau keterpilihan, pertimbangan utamanya kan survei ya, di sana di survei itu akan terpotret popularitas, elektabilitas, kemudian mungkin juga akan nampak bagaimana performa incumbent selama ini. Tadi proses penjaringan dengan tidak saja nanti akan melihat survei, termasuk psikotes, fit and proper test, itu kan upaya bagaimana meningkatkan objektivitas penilaian, sehingga menu yang kita sajikan ini betul-betul sesuai dengan harapan masyarakat. Masyarakat membutuhkan pemimpin seperti ini loh. Saya yakin nanti akan paralel ya hasil penilaian proses ini dengan survei. Itu yang dikatakan Mas Andi tadi. Saya ke Mas Andi. Mas Andi, kalau dilihat dari hasil survei selama ini, dari beragam survei, nilai Anda ini masih bisa dikatakan kecil. Jikalau memang ini memang yang menjadi faktor yang terpenting begitu ya, dilihat paling tidak oleh PDIP sendiri, apa yang Anda akan lakukan untuk bisa mendongkrak elektabilitas Anda? Ya, tentunya cara yang paling ampuh adalah turun menyapa warga, bersosialisasi, dan
ini sudah masuk ke hari ke-93, di mana saya terus menangkap aspirasi daripada masyarakat. Saya yakin pada akhirnya angka-angka tersebut akan merupakan menjadi hasil dari kerja keras kita. Masih ada sekitar waktu 2 bulan sampai 3 bulan untuk tentunya menaikkan rating maupun elektabilitas itu sendiri. Tapi tentunya mekanisme partai baik di Gerindra maupun di partai-partai yang lainnya tentunya harus kita apresiasi bagaimana tentunya yang terbaik yang diinginkan oleh rakyat. Kalau jadi cawagup gimana Mas Andi, mau nggak? Tentunya saya maju sebagai salah satu bakal calon gubernur mengikuti proses dari Partai Gerindra sendiri. Mandat saya maju itu sebagai bakal calon gubernur. Tapi tentunya dalam proses komunikasi politik maupun mekanisme pembentukan koalisi nanti itu akan ditangani oleh pimpinan partai dan Pak Prabowo sendiri yang pasti akan mengambil keputusan tersebut. Saya yakin bahwa pada ujungnya niat tulus ikhlas untuk membangun Jakarta itu nanti akan menemukan format sendiri, di mana format itu tentunya yang paling memiliki, seperti tadi Mbak Dini bilang, kans yang paling baik untuk dekat dengan rakyat dan mengantarkan pemimpin baru nanti bulan Februari 2017. Baik, kalau Ibu Hasna ini bagaimana? Apakah ini, kalau dari survei nama Ibu saya belum melihat nih Bu, jadi gimana nih cara mendongkraknya untuk bisa akhirnya bisa terpilih paling nggak dari PDIP? Kita harus lihat itu siapa yang mensurvei, karena kan artinya saya kan mencalonkan gubernur ini yang kedua kalinya, jadi tentu rasanya saya sudah punya investasi politik yang cukup lama, yang sudah berjalan hampir 5 tahun, yang Pak Ahok waktu itu belum dikenal di Jakarta ini, saya udah bersosialisasi ke masyarakat, udah di mana-mana deh, jadi artinya saya kira tergantung survei siapa yang mensurvei itu aja yang kita lihat kan. Tapi kalau Ibu sendiri menilainya Ibu cukup populer nggak untuk masyarakat Jakarta? Oh, saya rasa begitu, karena saya sudah investasi sudah 5 tahun, karena pada waktu itu juga Pak Jokowi belum mencalonkan diri sebagai calon gubernur, beliau masih wali kota di Solo, tapi saya sudah dikenal di Jakarta, jadi saya sudah cukup populer lah di Jakarta. Saya kira anak kecil juga sudah tahu wanita emas siapa. Oke, Mas Hanta, saya ke Mas Hanta. Ini apa namanya, survei-survei sudah seperti dikatakan tadi, survei-survei sebenarnya sudah menunjukkan siapa yang sekarang menjadi elektabilitasnya tertinggi dan bisa saja mungkin berubah begitu. Tapi apakah dengan dinamisnya politik ini begitu cepat berubah sehingga nama-nama baru masuk, kemudian nama-nama yang tadinya mungkin hasilnya lebih kecil bisa jadi melejit lebih tinggi? Seperti apa menurut Anda? Butuh proses, tidak mungkin seketika ya pasti. Tapi saya ingin memulainya dari tadi ya, penjelasan dari Mas Bambang DH PDI Perjuangan tadi. Kalau saya tangkap berarti ada 2 pintu yang akan digunakan oleh PDI Perjuangan. Satu pintu penjaringan, dari sekian 30 sekian nama itu akan muncul kalau ternyata ada nama yang memiliki prospek elektoral yang memadai, bisa mengimbangi kekuatan petahana. Itu satu. Tapi kalau tidak ada, dugaan saya akan menggunakan pintu yang kedua. Pintu kedua itu ya perhitungan realistis tadi, survei yang kredibel, yang akurat tadi akan digunakan oleh PDI Perjuangan, akan menentukan calon. Siapa dia? Tentu nama di luar yang sudah masuk penjaringan. Bisa kadernya, bisa non kader, bisa juga Pak Ahok sendiri dan seterusnya yang memiliki potensi elektabilitas yang dianggap oleh PDI Perjuangan yang memadai. Artinya proses menangnya besar gitu kira-kira. Karena PDI pasti ketika legislatifnya dia dominan, pasti dia ingin eksekutifnya juga dikuasai. Itu pasti pertimbangannya. Nah, soal itu memang urutannya begini, dikenal popularitas itu, kemudian dia disukai. Karena kalau disukai baru dipilih. Kalau orang tidak populer, tidak mungkin dia disukai, akan terbelah. Dia dikenal, ada yang suka dan tidak suka. Yang tidak suka pasti tidak akan memilih yang bersangkutan. Yang suka itu ada 2 kemungkinan juga, akan memilih dan tidak memilih. Nah, apa yang bisa dilakukan? Faktor kemenangan di pilkada, pilpres secara langsung itu faktornya 3-4. Tapi faktor yang paling dominan itu adalah magnet elektoral personalnya. Daya tarik personalnya itu bisa dari berbagai macam, yang sifatnya rasional maupun tidak rasional. Jadi figur-figur yang memiliki personal branding yang kuat, dia modal awalnya kuat, misalnya dia negatif ratingnya rendah, isu negatifnya dia minim, kemudian dia punya terobosan, keberanian, seterusnya, ada kemiripan dengan yang dimiliki oleh Pak Basuki Cahayapurnama, itu dimiliki oleh kan lain, artinya dia punya potensi secara personal. Itu satu. Faktor yang kedua membantu adalah efektivitas, efisiensi bagi partai politik atau tim untuk menggunakan mesin politik yang tepat. Mesin politik itu misalnya tadi Mas Sandiaga Uno mengatakan cara paling ampuh adalah sosialisasi dekat dengan rakyat. Ya, mungkin di konteks Jakarta dengan masyarakat yang pemilih rasionalnya banyak harus atraktif.
bagaimana dia mensosialisasikannya itu ada kejutan tanda petik atraktif untuk membangun orang beralih memperhatikan dia. Jadi ada strategi media sosialnya bagaimana dan seterusnya. Karena yang ketiga adalah karakter perilaku, tren perilaku pemilih DKI itu seperti apa. Dan kita tahu pemilih rasional DKI relatif lebih besar dibandingkan daerah lain. Di sini secara terdidik dan seterusnya. Analisis demografi pemilih DKI itu juga penting. Ditambah yang keempat strategi dan logistik dan sebagainya. Karena itu kalau misal mengkombinasikan ada figur yang punya potensi, kemudian dia tepat menggunakan cara mensosialisasikan mesin politik itu tidak harus partai, bisa sosial media, bisa jejaring dan seterusnya yang tepat, atraktif, sesuai dengan yang diinginkan oleh publik. Kemudian dia menggunakan analisis demografi yang tepat juga dengan segmentasi masyarakat yang tepat. Menurut saya masih punya waktu, meskipun semakin sempit, semakin PDI Perjuangan menunda waktu itu, ya semakin kecil peluang untuk seperti Andini katakan tadi. Dan itu dengan kata lain akan semakin menguntungkan petahana sebenarnya, karena waktu semakin sempit. Butuh waktu untuk mendongkrak elektabilitas. Jadi kalau misalnya nanti ada nama yang memang masih sangat tingkat elektabilitasnya tinggi, begitu, tapi bukan dari nama-nama yang ada di penjaringan, bisa jadi ada pintu yang kedua di mana hak prerogatif masuk. Oke, kita akan bahas setelah jeda pariwara berikut ini, tetaplah bersama kami. Terakhir ini sebelumnya ada penjaringan bakal calon gubernur DKI oleh PDI Perjuangan yang diwarnai oleh aksi mengundurkan diri oleh salah seorang peserta setelah menolak membayar uang psikotes sebesar 5 juta rupiah. Hasmiati, peserta penjaringan bakal calon gubernur DKI Jakarta asal Jakarta Selatan ini menyatakan mundur dari proses asesmen dan psikotes. Alasannya adalah tidak ingin membayar biaya psikotes sebesar 5 juta rupiah. Ia kecewa karena belum ada pengumuman sebelumnya terkait biaya psikotes ini. Sementara Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyatakan alasan dikenakannya biaya psikotes dikarenakan banyaknya peserta yang mengikuti asesmen ini. Mengundurkan diri karena itu disuruh membayar administrasi sebanyak 5 juta. Nah, sementara kan nggak ada konfirmasi dari awal. Tiba-tiba dikasih konfirmasi mendadak kan semalam. Nah, jadi saya tidak terima apa sumbangsi PDIP untuk mencetak kader-kadernya. Kalau memang harus membayar 5 juta itu sama aja nyuruh kita korupsi lagi. Ini baru tahap awal, kita kan baru pelamaran, sama juga dengan lamaran kerja kan. Nah, baru melamar kerja, masa diminta administrasi 5 juta, bagaimana selanjutnya? Kalau kita terpilih calon tetap sih nggak apa-apa, kita berani bayar 100 juta sampai 5. Calon cukup banyak yang mendaftar di luar perkiraan kami di seluruh Indonesia, maka akhirnya kami mengambil sebuah kebijakan, dan ini sejak awal kami informasikan kepada calon bahwa khusus untuk asesmen yang dilakukan oleh para ahli psikologi itu memang menjadi tanggung jawab para calon. Saya langsung ke Pak Bambang. Pak Bambang, kapan nama ini akan diumumkan yang nantinya akan diusung oleh PDIP dari penjaringan? Ya, tentu kita sangat berkepentingan untuk melihat dinamika yang berkembang. Di sebuah wilayah, kadang-kadang perlu sedini mungkin pasangan kandidat itu segera diekspos, sementara di tempat lain mungkin justru pertimbangannya memutuskan untuk mengekspos di detik-detik terakhir. Itu sangat situasional. Nah, betul tadi yang sampaikan Mas Hantayuda bahwa kami punya mesin partai yang relatif efektif dan efisien, tetapi magnet personal ini juga sangat menentukan karena paduan keduanya akan sangat meningkatkan peluang probability kemenangan si calon. Dan PDI tidak hanya ingin bisa menang, tapi bagaimana si gubernur, kepala daerah yang kita menangkan itu kemudian memberikan manfaat sebesar-besarnya pada masyarakat DKI, bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat DKI, bisa menyelesaikan problem-problem krusial, problem-problem kronik yang ada di ibu kota ini. Jadi ini kalau dikatakan nanti akan ada penyaringan sampai 5 nama, kemudian nanti baru akan disaring lagi, begitu. Ini kapan Mas Bambang akan dilakukannya? Tadi saya katakan kita sangat hati-hati. Kehati-hatian kita ini sekali lagi untuk supaya partai politik itu bertanggung jawab terhadap pilihan yang disodorkan pada masyarakat. Baik. Jadi timing menjadi pertimbangan yang sangat penting bagi kami. Tergesa-gesa kemudian salah, lalu tidak bisa memberikan manfaat, ya percuma saja.
Oke, baik. Tadi kita akan pertimbangkan timing kapan itu diekspos ya. Baik, saya ke Mas Sandi. Mas Sandi, tadi Anda sudah dengar bagaimana kriteria mungkin yang diinginkan begitu oleh PDIP terkait dengan penjaringan ini. Apa strategi Anda selanjutnya? Ya, harus kerja keras ya. Jadi kebetulan di Gerindra sendiri proses kami sekarang masuk ke tahap berikutnya di mana tinggal ada 3 nama. Akhir Mei nama tersebut akan diajukan ke DPP Partai Gerindra dan akan diputuskan setelah Lebaran. Jadi selain tahapan dengan komunikasi politik dengan partai lain, proses penjaringan dan penyaringan dengan PDI Perjuangan dan partai lain, kami harus fokus untuk mendapatkan nominasi dari Partai Gerindra sendiri. Dan itu prosesnya harus dibarengi dengan kemampuan kita untuk meningkatkan kinerja, khususnya kinerja untuk menyapa dan sosialisasi warga. Mas Andi, jika misalnya gitu dari PDIP sendiri Anda diduetkan oleh misalnya Tri Risma hari ini begitu, apakah Anda bersedia? Saya serahkan semuanya kepada mekanisme partai. Keputusan itu bukan ada di saya, tapi di pimpinan DPP Partai Gerindra, yaitu Pak Prabowo Subianto. Oke, kalau Ibu Hasna ini sendiri bagaimana? Kalau misalnya diduetkan misalnya dari Maju dari PDIP, tapi diduetin dengan Ibu Tri Risma hari ini? Saya kira itu semua tergantung partai. Kan kita mau bertarung ini mau menang. Jadi itu tergantung bagaimana keinginan masyarakat dan siapa yang paling diinginkan masyarakat. Saya terserah kepada partai dan saya nurut saja aturan itu. Kalau dari Ibu sendiri ke lapangan kan sudah setiap hari. Keinginan masyarakat sebenarnya apa sih? Keinginan masyarakat itu, ini kan ibu kota Jakarta, jadi rasanya tidak indah tanpa seorang ibu katanya. Jadi harus punya ibu begitu ya? Kurang lebih sebegitu. Karena program saya pun di mana masyarakat yang lagi masyarakat kecil tentu ada hadir Hasna ini di situ tentu. Satu ibu cukup atau 2 ibu? Ya kita lihat saja nanti. Oke. Mas Hanta Yuda, waktu tadi timing menjadi pertimbangan begitu. Kalau menurut Anda, apakah harus cepat-cepat atau sebaiknya lebih cepat karena melihat? Jika PDI Perjuangan sudah memiliki figur yang elektabilitasnya kuat, akan peluang menangnya besar, seperti kasus Pak Joko Widodo jelang Pilpres, dia menentukan di detik-detik terakhir itu tepat. Tapi kalau misalnya belum ada figur yang bisa menandingi, masih rendah, menurut saya lebih cepat lebih baik. Karena butuh waktu untuk mendeklarasikan, menyampaikan ke publik, sosialisasi yang atraktif dan sebagainya. Lain ceritanya, kalau kemudian PDI Perjuangan memilih pada detik-detik terakhir, kemudian yang diusung adalah petahana Pak Ahok, itu benar. Karena elektabilitas Pak Ahok dipertimbangkan. Tapi kalau kondisinya DKI menurut saya ketika menentukan di akhir itu waktunya terlalu sempit. Jadi akan lebih baik cepat. Poin yang lain menurut saya penjaringan dilakukan oleh PDI Perjuangan bagus adalah saringan tentang integritas, tentang kapabilitas, tentang ada melibatkan profesional, mudah-mudahan itu cara yang baik. Kemudian ujungnya kan adalah soal ukuran elektabilitas, itu yang ukur. Mudah-mudahan bukan faktor yang lain, misalnya isi tas dan sebagainya. Nah itu yang harus didukung. Kalau itu yang dilakukan itu cara partai berkontribusi untuk memperkuat partai dari dalam. Kalau begitu hanya timing juga yang bisa menjawab teka-teki dari penjaringan calon gubernur PDIP ini. Terima kasih banyak Ibu, Bapak-Bapak sudah bergabung bersama kami, dan pemirsa usai jeda Prime Time News akan kembali bersama rekan saya Wahyu Wiwoho yang akan memandu dialog. Dengarkan sendiri ya bagaimana keseriusan kita untuk meningkatkan objektivitas, sebagaimana tadi disampaikan Pak Sandiaga Uno maupun Bu Hasnati. Berarti anggapan kalau nanti proses penjaringan ini akan sia-sia itu bagaimana tanggapan Bapak? Ya enggak lah, ya kita mesti menghargai siapapun yang berupaya menyajikan menu sebaik mungkin, dan proses ini kan bagian dari itu. Jadi kita ingin ada objektivitas sehingga melibatkan katakanlah kerjasama dengan HIMSI, Himpunan Psikologi Indonesia. Proses berjalan dengan baik. Di samping itu juga nanti akan secara paralel survei akan kita lihat, karena untuk keterpilihan sebuah kandidat kita tidak bisa juga mengabaikan survei, karena ini instrumen yang diakui di banyak kejadian, di banyak tempat, bisa memberikan guidance arahan terhadap peluang menangnya seorang kandidat.
Baik, saya ke Mas Hanta. Mas Hanta, kalau Anda lihat bagaimana banyak sekali yang dinilai nanti, baik itu dari hasil survei, kemudian juga ada proses penjaringan, plus juga ada hak prerogatif itu tadi. Apakah nanti ini akan benar-benar menghasilkan sesuatu pemilihan yang akhirnya benar-benar diusung secara demokratis karena memang banyak pilihannya, atau memang masih keterlibatan dari ketua umum yang juga menjadi pertimbangan? Ya, pertama saya mengapresiasi ya alur proses yang dilakukan oleh PD Perjuangan, katakanlah penjaringannya itu assessment seterusnya oke, itu positif. Tetapi menurut saya partai politik, apalagi PD Perjuangan nanti sebagai penentu karena tanpa koalisi bisa mengusung, itu akan menggunakan logika kalkulasi politik realistis. Itu berangkat dari kemampuan partai mendeteksi siapa calon yang memiliki potensi menang paling besar, katakanlah menyiapkan lawan petahana sekarang ini. Saya menghitung kata survei yang diucapkan oleh Pak Mas Bambang DH tadi ada beberapa kali, kalau tidak salah lebih dari makanya ada 7 kali. Poin itu penting. Jadi siapapun nama yang masuk dalam penjaringan DPD Perjuangan, hal yang paling penting menurut saya kalau realistis, dia mampu mengantarkan dirinya memiliki angka elektabilitas atau tingkat keterpilihan yang tinggi. Kalau tinggi, menurut saya itu akan menjadi pertimbangan yang penting bagi PD Perjuangan. Kita ingat ketika menunggu teka-teki calon presiden di PD Perjuangan pada saat yang lalu, menjelang 2014-2017 pada saat itu juga sama. Ibu Megawati Soekarno Putri sebagai pemilik hak prerogatif seperti Mas Bambang katakan tadi, ketua umum, bisa saja mencalonkan. Tetapi mengapa kemudian ada rasionalitas, realistis kalkulasi yang dilakukan PD Perjuangan? Karena elektabilitas Pak Joko Widodo pada saat itu. Karena itu untuk konteks DKI, PDI Perjuangan tidak mungkin mencalonkan figur-figur yang tidak memiliki peluang menang. Artinya lebih baik mendukung Pak Ahok kalau gitu, kalau kemudian tidak mampu mengalahkan peluang untuk mengalahkan Pak Basuki Cahayapurnama. Dan ini pertaruhan bagi PDI Perjuangan pemenang di pilkada pileg pemilu legislatif di Jakarta, karena Jakarta kan tidak barometer, dia bukan kuantitas tapi kualitas, bukan sekadar APBD-nya berapa, tapi ini gengsi politik. Ini juga soal pra-pilpres. Karena sebelumnya Gubernur DKI itu menjadi Presiden Republik Indonesia, dan kalkulasi itu tidak mungkin tidak dilakukan serius oleh PDI Perjuangan. Kata kunci yang mungkin saya baca dugaan saya, dengan segala macam parameter, indikator yang dibuat itu positif, bagus, tetapi ujungnya menurut saya adalah kalkulasi realistis soal angka keterpilihan elektabilitas. Elektabilitas itu dari survei yang kredibel dan terukur tadi. Masih menjadi kunci. Oke, kita akan bahas setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama Prime Time Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Saya ke Mas Bambang. Mas Bambang, tahu tadi kata Mas Hanta, ini yang paling penting memang ujung-ujungnya adalah dari faktor elektabilitas itu. Tanggapan Anda, betul? Peluang, prospek elektoralnya yang paling menentukan begitu. Apakah betul seperti itu? Betul, jadi betul apa yang disampaikan Mas Hanta Yuda tadi, bahwa ini nanti akan menjadi keputusan politik kan menentukan pilihan kandidat. Dan memang kalau keterpilihan, pertimbangan utamanya kan survei ya, di sana di survei itu akan terpotret popularitas, elektabilitas, kemudian mungkin juga akan nampak bagaimana performa incumbent selama ini. Tadi proses penjaringan dengan tidak saja nanti akan melihat survei, termasuk psikotes. Dari luar partai masih diragukan sejumlah kalangan, kendati begitu para pendaftar masih terlihat antusias. Bagaimana akhir cerita langkah PDIP ini? Untuk membahasnya sudah ada 2 narasumber di studio, Ibu Hasnaini Muin, salah seorang pendaftar penjaringan bakal cagup PDIP, dan juga ada pengamat politik Mas Hanta Yuda, dan bergabung dari kantor DPP PDIP Jakarta Bambang Dwi Hartono, Ketua DPP PDIP bidang pemenangan pemilu, dan juga pendaftar bakal cagup PDIP Sandiaga Uno yang bergabung dari Bali. Selamat malam Ibu, Bapak-Bapak. Saya akan langsung ke Mas Bambang terlebih dahulu. Mas Bambang, ini biasanya PDIP mencalonkan kadernya sendiri. Kenapa sekarang tiba-tiba membuka penjaringan calon gubernur? Keliru kalau pendapat seperti itu. Mungkin bisa melihat apa yang terjadi pada proses pilkada 2015. Kita memang membuka pintu seluas-luasnya. Jadi bahkan mungkin sekedar satu contoh saja. Untuk pilihan bupati, wakil bupati Trenggalek, yang terpilih saat ini yaitu saudara Emil Dagak, bupati, ini berangkat dari seorang profesional. Kemudian wakilnya itu saudara Arifin, ini berangkat dari pengusaha muda.
Jadi pasangan bupati ini, bupatinya 31 tahun, wakilnya 25 tahun, betul-betul fresh, bukan orang partai. Tapi setelah melalui proses panjang, mulai fit and proper test, assessment, kerjasama dengan HIMSI, lalu survei, DPP memutuskan pasangan ini yang kita rekomendasi. Padahal dalam tahapan penjaringan dan penyaringan, mereka ini bersaing dengan kader-kader yang ada di dalam, dan alhamdulillah keputusan ini tidak salah, dan pasangan calon yang diusung dari luar kader ini memenangkan dengan angka yang cukup meyakinkan, 76%, dan itu melawan incumbent. Artinya PDI Perjuangan ini kan memang dari waktu ke waktu, walaupun ini keputusan politik, tentu bagaimana meningkatkan objektivitas. Peningkatan objektivitas itu diantaranya menggunakan instrumen survei, kemudian assessment, kerjasama dengan HIMSI dan sebagainya. Ini upaya yang kita lakukan. Jadi salah kalau ada anggapan seperti itu. Ini barangkali satu case di Trenggalek itu bisa menjernihkan keraguan banyak pihak terhadap mekanisme khusus yang untuk pilkada DKI Jakarta ini, apakah akan mengusung kader atau non kader? Jadi ini masih berproses. Artinya nanti kan biasanya kita sebelum putusan ini kita plenokan hasil psikotes, kemudian hasil fit and proper test, lalu survei ini kita paparkan di forum pleno, kemudian kita berdebat di situ sampai pada keputusan untuk memberikan rekomendasi kepada si A atau si B. Baik, Mas Bambang, saya juga ingin bertanya, apakah nanti Ketua Umum sendiri ini memiliki hak prerogatif begitu terkait dengan calon yang nantinya misalnya sudah menjadi nomini gitu dari penjaringan dari PDIP ini? Tapi jawabannya setelah jeda pariwara berikut ini, tetaplah bersama. Calon Gubernur PDIP, saya ke Mas Sandi Uno dulu. Mas Sandi, Anda juga merupakan kader dari Gerindra, kemudian ikut penjaringan dari Cagup PDIP, kemudian juga ikut ke penjaringan di beberapa partai lain begitu. Sebenarnya strategi apa yang Anda mainkan di sini? Terima kasih Mbak Andini. Jadi kami berkomunikasi politik tentunya sesuai dengan posisi Gerindra sendiri yang tidak mungkin mencalonkan secara sendiri. Jadi hasil diskusi kita dengan pimpinan Partai Gerindra memberikan mandat untuk memulai komunikasi politik dengan berbagai partai yang membuka proses penjaringan dan penyaringan. Dan kebetulan komunikasi politik tersebut membawa undangan dari PDI Perjuangan maupun dari partai-partai lain untuk mengikuti prosesnya. Anda optimis tidak dengan penjaringan dari PDIP ini? Insya Allah ya optimis, karena prosesnya itu cukup sangat teknis, sangat komprehensif, dan saya apresiasi. Protes itu kan upaya bagaimana meningkatkan objektivitas penilaian, sehingga menu yang kita sajikan ini betul-betul sesuai dengan harapan masyarakat. Masyarakat membutuhkan pemimpin seperti ini loh. Baik, Saya yakin nanti akan paralel ya hasil penilaian proses ini dengan survei. Baik, itu yang dikatakan Mas Sandi tadi. Saya ke Mas Sandi. Mas Sandi, kalau dilihat dari hasil survei selama ini, dari beragam survei, nilai Anda ini masih bisa dikatakan kecil. Jikalau memang ini memang yang menjadi faktor yang terpenting begitu ya, dilihat paling tidak oleh PDIP sendiri, apa yang Anda akan lakukan untuk bisa mendongkrak elektabilitas Anda? Ya tentunya cara yang paling ampuh adalah turun menyapa warga, bersosialisasi, dan ini sudah masuk ke hari ke-93 di mana saya terus menangkap aspirasi daripada masyarakat. Saya yakin pada akhirnya angka-angka tersebut akan merupakan menjadi hasil dari kerja keras kita. Masih ada sekitar waktu 2 bulan sampai 3 bulan untuk tentunya menaikkan rating maupun elektabilitas itu sendiri, tapi tentunya mekanisme partai baik di Gerindra maupun di partai-partai yang lainnya tentunya harus kita apresiasi bagaimana tentunya yang terbaik yang diinginkan oleh rakyat. Kalau jadi cawagup gimana Mas Andi, mau nggak?
Tentunya saya maju sebagai salah satu bakal calon gubernur mengikuti proses dari Partai Gerindra sendiri. Mandat saya maju itu sebagai bakal calon gubernur. Tapi tentunya dalam proses komunikasi politik maupun mekanisme pembentukan koalisi nanti itu akan ditangani oleh pimpinan partai dan Pak Prabowo sendiri yang pasti akan mengambil keputusan tersebut. Saya yakin bahwa pada ujungnya niat tulus ikhlas untuk membangun Jakarta itu nanti akan menemukan format sendiri, di mana format itu tentunya yang paling memiliki, seperti tadi Mbak Dini bilang, kans yang paling baik untuk dekat dengan rakyat dan mengantarkan pemimpin baru nanti bulan Februari 2017. Baik, kalau Ibu Hasna ini bagaimana? Apakah ini, kalau dari survei nama Ibu saya belum melihat nih Bu, jadi gimana nih cara mendongkraknya untuk bisa akhirnya bisa terpilih paling nggak dari PDIP? Kita harus lihat itu siapa yang mensurvei, karena kan artinya saya kan mencalonkan gubernur ini yang kedua kalinya, jadi tentu rasanya saya sudah punya investasi politik yang cukup lama, yang sudah berjalan hampir 5 tahun, yang Pak Ahok waktu itu belum dikenal di Jakarta ini, saya udah bersosialisasi ke masyarakat, udah di mana-mana deh, jadi artinya saya kira tergantung survei siapa yang mensurvei itu aja yang kita lihat kan. Tapi kalau Ibu sendiri menilainya Ibu cukup populer nggak untuk masyarakat Jakarta? Oh, saya rasa begitu, karena saya sudah investasi sudah 5 tahun, karena pada waktu itu juga Pak Jokowi belum mencalonkan diri sebagai calon gubernur, beliau masih wali kota di Solo, tapi saya sudah dikenal di Jakarta, jadi saya sudah cukup populer lah di Jakarta. Saya kira anak kecil juga sudah tahu wanita emas siapa. Oke, Mas Hanta, saya ke Mas Hanta. Ini survei-survei sudah seperti dikatakan tadi, survei-survei sebenarnya sudah menunjukkan siapa yang sekarang menjadi elektabilitasnya tertinggi dan bisa saja mungkin berubah begitu. Tapi apakah dengan dinamisnya politik ini begitu cepat berubah sehingga nama-nama baru masuk, kemudian nama-nama yang tadinya mungkin hasilnya lebih kecil bisa jadi melejit lebih tinggi? Seperti apa menurut Anda? Butuh proses, tidak mungkin seketika ya pasti. Tapi saya ingin memulainya dari tadi ya, penjelasan dari Mas Bambang DH PDI Perjuangan tadi. Kalau saya tangkap berarti ada 2 pintu yang akan digunakan oleh PDI Perjuangan. Satu pintu penjaringan, dari sekian 30 sekian nama itu akan muncul kalau ternyata ada nama yang memiliki prospek elektoral yang memadai bisa mengimbangi kekuatan petahana, itu satu. Tapi kalau tidak ada, dugaan saya akan menggunakan pintu yang kedua. Pintu kedua itu ya perhitungan realistis tadi, survei yang kredibel, yang akurat tadi akan digunakan oleh PDI Perjuangan, akan menentukan calon. Siapa dia? Tentu nama di luar yang sudah masuk penjaringan. Bisa kadernya, bisa non kader, bisa juga Pak Ahok sendiri dan seterusnya yang memiliki potensi elektabilitas yang dianggap oleh PDI Perjuangan yang memadai. Artinya proses menangnya besar gitu kira-kira. Karena PDI pasti ketika legislatifnya dia dominan, pasti dia ingin eksekutifnya juga dikuasai. Itu pasti pertimbangannya. Nah, soal itu memang urutannya begini, dikenal popularitas itu, kemudian dia disukai. Karena kalau disukai baru dipilih. Kalau orang tidak populer, tidak mungkin dia disukai, akan terbelah. Dia dikenal, ada yang suka dan tidak suka. Yang tidak suka pasti tidak akan memilih yang bersangkutan. Yang suka itu ada 2 kemungkinan juga, akan memilih dan tidak memilih. Nah, apa yang bisa dilakukan? Faktor kemenangan di pilkada, pilpres secara langsung itu faktornya 3-4. Tapi faktor yang paling dominan itu adalah magnet elektoral personalnya. Daya tarik personalnya itu bisa dari berbagai macam, yang sifatnya rasional maupun tidak rasional. Jadi figur-figur yang memiliki personal branding yang kuat, dia modal awalnya kuat, misalnya dia negatif ratingnya rendah, isu negatifnya dia minim, kemudian dia punya terobosan, keberanian, seterusnya, ada kemiripan dengan yang dimiliki oleh Pak Basuki Cahayapurnama, itu dimiliki oleh kandidat lain, artinya dia punya potensi secara personal. Itu satu. Faktor yang kedua membantu adalah efektivitas, efisiensi bagi partai politik atau tim untuk menggunakan mesin politik yang tepat. Mesin politik itu misalnya tadi Mas Sandiaga Uno mengatakan cara paling ampuh adalah sosialisasi dekat dengan rakyat. Iya, mungkin di konteks Jakarta dengan masyarakat yang pemilih nasionalnya banyak harus atraktif. Bagaimana dia mensosialisasikannya itu ada kejutan tanda petik atraktif untuk membangun orang beralih memperhatikan dia. Jadi ada strategi media sosialnya bagaimana dan seterusnya. Karena yang ketiga adalah karakter perilaku, tren perilaku pemilih DKI itu seperti apa.
Dan kita tahu pemilih rasional DKI relatif lebih besar dibandingkan daerah lain. Di sini secara terdidik dan seterusnya. Analisis demografi pemilih DKI itu juga penting. Ditambah yang keempat, strategi dan logistik dan sebagainya. Karena itu kalau misal mengkombinasikan ada figur yang punya potensi, kemudian dia tepat menggunakan cara mensosialisasikan mesin politik itu tidak harus partai, bisa sosial media, bisa jejaring dan seterusnya, yang tepat, atraktif, sesuai dengan yang diinginkan oleh publik. Kemudian dia menggunakan analisis demografi yang tepat juga dengan segmentasi masyarakat yang tepat. Menurut saya masih punya waktu, meskipun semakin sempit, semakin PDI Perjuangan menunda waktu itu, ya semakin kecil peluang untuk seperti Andini katakan tadi. Dan itu dengan kata lain akan semakin menguntungkan petahana sebenarnya, karena waktu semakin sempit, butuh waktu untuk mendongkrak elektabilitas. Jadi kalau misalnya nanti ada nama yang memang masih sangat tingkat elektabilitasnya tinggi, begitu, tapi bukan dari nama-nama yang ada di penjaringan, bisa jadi ada pintu yang kedua di mana hak prerogatif masuk. Oke, kita akan bahas setelah jeda pariwara berikut ini, tetaplah bersama kami. Terakhir ini, sebelumnya ada penjaringan bakal calon gubernur DKI oleh PDI Perjuangan yang diwarnai oleh aksi mengundurkan diri oleh salah seorang peserta setelah menolak membayar uang psikotes sebesar 5 juta rupiah. Hasmiati, peserta penjaringan bakal calon gubernur DKI Jakarta asal Jakarta Selatan ini menyatakan mundur dari proses asesmen dan psikotes. Alasannya adalah tidak ingin membayar biaya psikotes sebesar 5 juta rupiah. Ia kecewa karena belum ada pengumuman sebelumnya terkait biaya psikotes ini. Sementara Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyatakan alasan dikenakannya biaya psikotes dikarenakan banyaknya peserta yang mengikuti asesmen ini. Mengundurkan diri karena itu disuruh membayar administrasi sebanyak 5 juta. Nah, sementara kan nggak ada konfirmasi dari awal. Tiba-tiba dikasih konfirmasi mendadak kan semalam. Nah, jadi saya tidak terima apa sumbangsi PDIP untuk mencetak kader-kadernya. Kalau memang harus membayar 5 juta itu sama aja nyuruh kita korupsi lagi. Ini baru tahap awal, kita kan baru pelamaran, sama juga dengan lamaran kerja kan. Nah, baru melamar kerja, masa diminta administrasi 5 juta, bagaimana selanjutnya? Kalau kita terpilih calon tetap sih nggak apa-apa, kita berani bayar 100 juta sampai 5. Calon cukup banyak yang mendaftar di luar perkiraan kami di seluruh Indonesia, maka akhirnya kami mengambil sebuah kebijakan, dan ini sejak awal kami informasikan kepada calon bahwa khusus untuk asesmen yang dilakukan oleh para ahli psikologi itu memang menjadi tanggung jawab para calon. Saya langsung ke Pak Bambang. Pak Bambang, kapan nama ini akan diumumkan yang nantinya akan diusung oleh PDIP dari penjaringan? Ya, tentu kita sangat berkepentingan untuk melihat dinamika yang berkembang. Di sebuah wilayah, kadang-kadang perlu sedini mungkin pasangan kandidat itu segera diekspos, sementara di tempat lain mungkin justru pertimbangannya memutuskan untuk mengekspos di detik-detik terakhir. Itu sangat situasional. Nah, betul tadi yang sampaikan Mas Hantayuda. Karena melibatkan profesional di bidangnya, jadi saya melihat bahwa ini proses yang sangat serius. Jadi kami menjalani ini dan optimis insya Allah, ya bismillah aja mengikuti prosesnya. Kalau Anda sendiri melihat apakah proses penjaringan ini serius betul-betul dilakukan untuk mencari seorang nomini begitu dari PDIP untuk melaju di Pilkada DKI? Saya lihat sangat serius ya, karena melibatkan semacam asesmen proses, di mana proses ini dilakukan betul-betul detail. Dimulai jam 9 pagi dengan focus group discussion, setelah itu ada inventory question, ada assessment secara profil maupun leadership style kita, wawancara, riwayat hidup, dan ini melibatkan ahli-ahli di bidangnya masing-masing. Jadi saya melihat proses ini sangat serius dan mengapresiasi proses ini. Insya Allah akan menghasilkan suatu komunikasi politik yang baik untuk menghadirkan koalisi yang dekat dengan rakyat dan bisa menawarkan sebuah kepemimpinan baru nanti di Februari 2017. Baik, Ibu Hesna, ini kalau Anda sendiri bagaimana melihatnya? Anda kemarin sudah ngikutin fit and proper test, apakah betul-betul serius ini proses penjaringannya? Ya, kalau saya sih melihat cukup sangat serius karena kita datangnya jam 9, terus jam 12 itu dikasih break ya, itu berapa menit. Terus selesainya itu jam 6 sore, jadi melibatkan orang-orang profesional seperti kata Pak Sandi tadi bahwa ada psikolog dan sebagainya itu, dan wawancara langsung dengan
pengurus DPP juga ditanyakan keseriusan untuk jadi mereka memang sangat terbuka sih kalau saya melihat bahwa memang PDIP terbuka untuk menjaring orang dari luar seperti itu. Walaupun masih belum jelas apakah yang diusung nanti kader atau bukan kader gitu kalau dari PDIP. Kalau dari Demokrat, Anda sendiri kan sudah jelas Demokrat kadernya yang akan diusung, tapi dari PDIP kan masih melihat. Anda melihatnya ini punya kesempatan atau tidak? Saya melihat cukup besar kesempatan itu karena kita diminta komitmennya bahwa ketika kita diusung bahwa kita harus memenangkan pilkada ini, jadi cukup sangat serius lah. Jadi saya lihat bahwa PDIP cukup serius lah menjaring bahwa mau mendukung calon gubernur itu dari dari luar partai gitu, bukan dari internal seperti itu. Oke, saya ingin tanya ke Pak Bambang. Pak Bambang, dikatakan di sini Ketua Umum PDIP Ibu Megawati ini memiliki hak prerogatif begitu untuk menentukan siapa calon gubernur yang bisa akan maju. Nantinya jika memang menghasilkan satu nama dari penjaringan ini, bisakah diveto oleh Ibu Mega sendiri? Begini ya, kalau Mbak Andini memperhatikan semua parpol, itu pasti memberikan hak prerogatif lewat forum tertinggi. Misalnya di PDI ini, forum tertinggi partai ini kan Kongres. Kongres selain membentuk struktur, itu juga kewenangan prerogatif pada Ketua Umum. Jadi sebetulnya kewenangan itu tidak digunakan hanya untuk katakanlah proses pilihan kandidat dalam pilkada, tapi itu sangat umum ya. Jadi sangat wajar, dan itu tidak hanya di PDI saja. Wajar kalau setiap ketua umum di dalam sebuah partai politik itu ada. Tetapi PDI Perjuangan Ibu Ketua Umum sangat intens mengikuti rapat-rapat pembahasan proses penyaringan, sehingga cukup memberikan ruang pada unsur pimpinan DPP dalam hal ini di dalam menentukan sebelum final ditetapkan lewat SK. Jadi iklim ini sangat bagus, sangat demokratis, dan memang tadi saya singgung masalah tool ya, apakah itu survei, kemudian asesmen yang melibatkan psikolog. Ini kan upaya kita dalam meningkatkan objektivitas supaya menu yang kita sajikan pada masyarakat DKI ini adalah calon-calon pemimpin yang betul-betul bisa memenuhi harapan masyarakat DKI. Jadi punya kapabilitas di dalam memimpin, dan mudah-mudahan persepsi atau potret lama, katakanlah banyak dulu anggapan bahwa kita seperti memilih kucing dalam karung, itu tidak ada lagi. Tadi Mbak Andi sudah